Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena bersama Asmedmat. Dalam video kelima ini kita akan membahas terkait dengan lanjutan materi kalkulus elementer 1, di mana dalam video ini kita akan membahas terkait dengan turunan fungsi komposisi yang diajarkan pada semester 1, khususnya Fakultas MIPA, KIP, dan Fakultas Teknik. Sekarang kita perhatikan materinya. Di sini, turunan fungsi komposisi atau disebut dengan turunan rantai dapat diartikan bahwa turunan fungsi komposisi adalah turunan bersusun atau berantai yang didefinisikan dengan dy dx sama dengan du dx kali dy du. Artinya, turunan fungsi y terhadap x itu sama dengan turunan u terhadap x kali dengan turunan y terhadap u. Turunan fungsi komposisi atau turunan rantai ini dapat digunakan untuk menentukan fungsi yang berbentuk y sama dengan gx berpangkat n. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan turunan berantai atau turunan fungsi komposisi adalah yang pertama, misalkan u sama dengan gx. Yang kedua, tentukan turunan fungsi u terhadap x atau simbolnya adalah du dx. Langkah ketiga adalah tentukan turunan fungsi y terhadap u atau dy du. Dan yang keempat, kita dapatkan bahwa dy dx atau turunan fungsi y terhadap x itu sama dengan turunan fungsi u terhadap x kali turunan fungsi y terhadap u. Untuk memperkuat konsep kita terhadap turunan fungsi komposisi atau turunan rantai, kita perhatikan contoh satu berikut, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau dy dx dari fungsi y sama dengan 3x pangkat 3 kurang 5x plus 1 pangkat 4. Kita akan menyelesaikan contoh satu ini dengan menggunakan langkah-langkah turunan fungsi berantai atau langkah-langkah turunan fungsi komposisi. Di mana pertama kita akan tentukan u sama dengan gx, kemudian kita turunkan fungsi u terhadap x atau du dx. Yang ketiga adalah kita tentukan turunan y terhadap u atau dy du, dan terakhir kita akan menentukan dy dx sama dengan perkalian du dx kali dy du. Sekarang kita perhatikan pembahasannya. Langkah pertama adalah kita misalkan u sama dengan gx, di mana gx-nya adalah 3x pangkat 3 kurang 5x plus 1. Maka dapat kita tulis u sama dengan 3x pangkat 3 kurang 5x plus 1. Maka langkah berikutnya adalah kita tentukan turunan u terhadap x, yaitu du dx, di mana u-nya adalah 3x pangkat 3 kurang 5x plus 1. Maka kita dapatkan du dx sama dengan 3 kali 3 9, x pangkat 3 kurang 1 atau 9x kuadrat. Sedangkan turunan dari 5x adalah 5 dan turunan 1 adalah 0. Sehingga kita dapatkan turunan u terhadap x atau du dx-nya sama dengan 9x kuadrat kurang 5. Berikutnya, karena u kita misalkan dengan gx, di mana gx-nya adalah 3x pangkat 3 kurang 5x plus 1, maka fungsi ini dapat kita tuliskan dalam bentuk u. Maka kita dapatkan y sama dengan u pangkat 4. Artinya gx-nya ini sama dengan u. Berikutnya kita tentukan dy du atau turunan fungsi y terhadap u. Maka kita dapatkan dy du sama dengan 4 bawa ke depan 4 u pangkat 4 kurang 1 atau u pangkat 3. Sehingga kita dapatkan dy du sama dengan 4 kali u pangkat 3. Dan langkah terakhir kita tentukan dy dx sama dengan du dx kali dengan dy du. Sehingga kita peroleh dy dx sama dengan du dx kali dy du. Maka hasilnya adalah dy dx sama dengan du dx kita ganti dengan 9x kuadrat kurang 5. Sedangkan dy du kita gantikan dengan 4u pangkat 3. Maka kita dapatkan dy dx sama dengan 9x kuadrat kurang 5 kali 4u pangkat 3. Selanjutnya u kita ganti dengan 3x pangkat 3 kurang 5x plus 1. Maka dy dx dapat kita tulis dalam bentuk 9x kuadrat kurang 5 kali 4 dalam kurung 3x pangkat 3 kurang 5x plus 1 pangkat 3. Atau bisa kita tulis dalam bentuk 4u pangkat 3-nya di depan
4 kali U-nya adalah 3X pangkat 3 kurang 5X plus 1 pangkat 3 kali 9X kuadrat kurang 5. Jadi, turunan dari Y sama dengan 3X pangkat 3 kurang 5X plus 1 pangkat 4 adalah di dx sama dengan 4 kali 3x pangkat 3 kurang 5x plus 1 pangkat 3 kali 9x kuadrat kurang 5. Semoga dengan pembahasan soal nomor 1 ini dapat memperkuat konsep kita terhadap turunan fungsi komposisi atau turunan berantai. Selanjutnya, kita perhatikan contoh 2 berikut. Di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau dx dari fungsi y sama dengan akar pangkat 3 dari 2x kuadrat kurang 3x plus 5 pangkat 7. Langsung saja kita perhatikan pembahasannya. Langkah pertama adalah kita akan mengubah fungsi y sama dengan akar pangkat 3 dari 2x kuadrat kurang 3x tambah 5 pangkat 7 dalam bentuk eksponensial, di mana bentuk pertamanya adalah dalam bentuk akar, sedangkan kita ubah menjadi bentuk eksponensial. Langkah pertama adalah kita misalkan U sama dengan Gx, di mana Gx-nya adalah 2x kuadrat kurang 3x plus 5. Berikutnya kita turunkan fungsi U terhadap X, yaitu du dx sama dengan 2 kali 2 4, x pangkat 2 kurang 1, atau ini 4x, sedangkan turunan dari 3x adalah 3, maka dapat ini min 3. Sedangkan turunan dari 5 adalah 0. Sehingga kita dapatkan du dx sama dengan 4x kurang 3. Selanjutnya, karena U sama dengan Gx atau U sama dengan 2x kuadrat kurang 3x plus 5, maka fungsi ini bisa kita tulis dalam bentuk U, yaitu kita dapatkan Y sama dengan U pangkat 7 per 3. Artinya ini U dan pangkatnya adalah 7 per 3. Selanjutnya kita turunkan fungsi Y terhadap U atau du sama dengan 7 per 3 bawa ke depan, yaitu 7 per 3 kali U pangkat 7 per 3 kurang 1. 7 per 3 kurang 1 adalah 4 per 3. Maka kita dapatkan du sama dengan 7 per 3 kali akar pangkat 3 dari U pangkat 4. Artinya dari bentuk eksponensial kita ubah menjadi bentuk akar. Langkah terakhir adalah kita tentukan di dx, di mana di dx-nya sama dengan du dx kali dengan du. Du dx adalah nilainya 4x kurang 3, sedangkan di du nilainya adalah 7 per 3 kali akar pangkat 3 dari U pangkat 4. Maka kita dapatkan di dx sama dengan du dx atau 4x kurang 3, 4x kurang 3 kali dy du, yaitu 7 per 3 kali akar pangkat 3 dari U pangkat 4. Selanjutnya, karena U sama dengan Gx, maka U kita ganti dengan 2x kuadrat kurang 3x tambah 5. Maka dapat kita tulis dalam bentuk dy dx sama dengan 4x kurang 3 kali dengan 7 per 3 kali akar pangkat 3 dari U-nya kita ganti dengan 2x kuadrat kurang 3x plus 5 berpangkat 4. Jadi, turunan dari Y sama dengan akar pangkat 3 dari 2x kuadrat kurang 3x tambah 5 pangkat 7 adalah 7 per 3 kali 4x kurang 3 kali akar pangkat 3 dari 2x kuadrat kurang 3x plus 5 pangkat 4. Sekarang kita perhatikan contoh yang ketiga, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau di dx dari fungsi Y sama dengan dalam kurung 2 tambah 3x per 4x kurang 1 pangkat 11. Di mana Gx-nya sama dengan 2 tambah 3x per 4x kurang 1. Oke, kita perhatikan pembahasannya. Di sini kita misalkan U sama dengan Gx, di mana Gx-nya adalah 2 tambah 3x per 4x kurang 1. Jika kita perhatikan fungsi U sama dengan 2 tambah 3x per 4x kurang 1, ini berbentuk U sama dengan Gx per Hx. Dengan Gx-nya adalah 2 tambah 3x, maka kita dapatkan turunan dari Gx adalah G aksen X sama dengan turunan 2 itu 0, sedangkan turunan dari 3x adalah 3. Sedangkan operasinya adalah tambah. Maka G aksen X atau turunan dari Gx kita dapatkan 0 plus 3 atau sama dengan 3. Berikutnya, Hx-nya sama dengan 4x kurang 1. Maka kita dapatkan turunan fungsi H terhadap X atau H aksen X sama dengan turunan dari 4x adalah 4,
sedangkan turunan dari 1 adalah 0. Maka kita dapatkan turunan fungsi Hx adalah H aksen X yaitu 4. Berikutnya, karena U sama dengan 2 tambah 3X per 4X kurang 1, atau U-nya berbentuk Gx per Hx, sehingga du dx dapat kita tulis dalam bentuk G aksen X Hx kurang Gx kali H aksen X per Hx pangkat 2. Untuk mengetahui cara menurunkan fungsi U yang berbentuk Gx per Hx, silakan kunjungi video pertama dan kedua terkait dengan materi kalkulus elementer 1. Sekarang kita kembali ke turunan fungsi U terhadap X, di mana G aksen X itu kita ganti dengan 3, Hx kita gantikan dengan 4x kurang 1, Gx kita gantikan dengan 2 tambah 3x, sedangkan H aksen X itu sama dengan 4. Maka kita dapatkan du dx sama dengan G aksen X adalah 3 kali Hx 4x kurang 1 kurang Gx adalah 2 tambah 3x kali H aksen X yaitu 4 per Hx kuadrat dengan Hx-nya adalah 4x kurang 1 pangkat 2. Langkah berikutnya, bentuk aljabar ini kita sederhanakan dengan cara kita kalikan 3 kali 4x adalah 12x, kemudian 4 kali min 4 kali 3x min 12x, sehingga 12x kurang 12x itu 0. Yang berikutnya 3 kali min 1 adalah min 3, 4 kali min 4 kali 2 min 8. Min 3 kurang 8 adalah min 12. Jadi pembilangnya adalah min 12, sedangkan penyebutnya adalah 4x kurang 1 pangkat 2. Maka du dx dapat kita tulis dalam bentuk du dx sama dengan min 12 per 4x kurang 1 pangkat 2. Selanjutnya, karena u sama dengan 2 tambah 3x per 4x kurang 1, maka ini kita gantikan dengan u. Sehingga fungsi y kita dapatkan y sama dengan u pangkat 11. Selanjutnya, kita turunkan fungsi y terhadap u, yaitu du sama dengan 11 bawa ke depan, U pangkat 11 kurang 1 atau 11 kali U pangkat 10. Sehingga kita peroleh dx sama dengan du dx kali dengan du. Di mana du dx-nya adalah min 12 per 4x kurang 1 pangkat 2. Sedangkan du-nya adalah 11 kali U pangkat 10. Maka di dx kita dapatkan nilainya adalah min 12 per 4x kurang 1 pangkat 2 kali dengan du atau kali dengan 11u pangkat 10. Selanjutnya u kita gantikan dengan 2 tambah 3x per 4x kurang 1. Sehingga dx dapat kita tulis dalam bentuk min 12 per 4x kurang 1 pangkat 2 kali 11 kali u pangkat 10, yaitu 2 tambah 3x per 4x kurang 1 pangkat 10. Selanjutnya, bentuk dx ini dapat kita tulis dalam bentuk 11, kita bawa ke depan, 11 kali min 12 per 4x kurang 1 pangkat 2, kali 2 tambah 3x per 4x kurang 1 pangkat 10. Selanjutnya, bentuk dx ini kita sederhanakan dengan cara mengalihkan 11 dengan min 12, sehingga hasilnya ini menjadi min 132. Kemudian bentuk 2 tambah 3x per 4x kurang 1 pangkat 10 kita tulis dalam bentuk 2 tambah 3x pangkat 10 per 4x kurang 1 pangkat 10. Jadi dx ini bisa kita tulis dalam bentuk min 132 per 4x kurang 1 pangkat 2 kali 2 tambah 3x pangkat 10 per 4x kurang 1 pangkat 10. Selanjutnya kita perhatikan penyebut dari suku pertama dan penyebut dari suku kedua itu sama, maka ini bisa kita gunakan aturan eksponensial dengan cara mengalihkan 4x kurang 1 pangkat 2 kali 4x kurang 1 pangkat 10. Sehingga kita dapatkan penyebutnya adalah 4x kurang 1 pangkat 12. Atau bisa kita tulis dalam bentuk dx sama dengan min 132 kali 2 tambah 3x pangkat 10 per 4x kurang 1 pangkat 12. Jadi, turunan dari fungsi y sama dengan 2 tambah 3x per 4x kurang 1 pangkat 11 adalah min 132 kali 2 tambah 3x pangkat 10 per 4x kurang 1 pangkat 12. Semoga dengan pembahasan 3 soal ini dapat meningkatkan pemahaman dan memperkuat konsep kita terkait dengan turunan fungsi komposisi atau turunan berantai. Cukup sekian materi kita dalam video ini.
Jika ada masukan, saran, dan pertanyaan, silakan ditulis di dalam kolom komentar di bawah. Dan jika video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, like, dan dibagikan ke teman-temannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.